Karena selalu disebut menegakkan cinta menuju Indonesia mulia. Jadi pertama harus pakai ilmu Jawa Indonesia, bukan Jang. Jadi kalau dalam Jawa, kalau dalam kebudayaan batin Jawa itu ada 3 tingkat yang akan dicapai oleh setiap pengabdi kehidupan. Yang pertama adalah kasekten atau kesaktian. Di atas kasekten itu ada yang namanya kamukten. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tingkat mutakin. Kalau kasekten itu ya kuat saja, dia kuat, hebat, jaya gitu ya. Tapi kalau di atasnya ada mutakin, dia tidak hanya kuat tapi dia bertakwa. Yang nomor 3 yang paling atas adalah kamulian, yang di sini disebut menuju Indonesia mulia. Seluruh yang bisa dicapai oleh demokrasi itu hanya tingkat pertama, yaitu kasekten. Kesaktian itu bisa karena dia terpilih untuk menjadi penguasa, bisa karena dia kaya raya sehingga bisa beli mobil 8 dalam waktu 1 bulan, bisa karena dia menguasai akses bermacam-macam sehingga menjadi broker. Tapi itu semua hanya kekuatan, dan kekuatan itu untuk saya pribadi sangat tidak menarik, karena sangat mudah untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan ilmu kebal saya buang, karena kalau saya pakai ilmu kebal saya kehilangan sensitivitas. Saya tidak bisa merasakan sakit lagi, saya tidak bisa dicubit lagi, sehingga saya kehilangan interaksi yang paling gak enak rasanya. Anda kebal gak metu-metu lah. Ngapain. Saya berada di antara orang-orang mulia dengan orang-orang hina. Jadi saya memakai bahasa di antara. Jadi ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu kemasyhuran, ilmu kekuasaan itu sangat dikejar-kejar orang, dan puncak demokrasi itu hanya di situ. Demokrasi yang tanpa ilmu adalah satu pandangan yang tidak mampu membedakan kerikil dengan mutiara atau intan. Maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai raja dan mengenai demokrasi atau sistem-sistem modern. Tapi itu nanti dulu. Kita ngomong dulu sedikit tentang di atas kesaktian ada kamukten, di atas kamukten ada kamulian. Dan kenduri cinta tidak tanggung-tanggung, yang dia cari adalah kamulian. Karena kalau orang mulia, dia lebih sakti dari sakti, dia lebih mukti dari mukti. Karena orang yang sudah mulia itu tidak punya kepuasan untuk membuktikan kehebatannya, tidak ingin membuktikan bahwa dia sakti, karena dia sudah memenangkan kesaktian di dalam dirinya. Orang yang masih baru mencapai tingkat kesaktian, dia tidak tahan terhadap kesaktiannya, sehingga dia selalu ingin menunjukkan kesaktiannya. Orang yang tidak punya kepercayaan diri adalah orang yang mencari-cari jabatan karena dia tidak percaya sama dirinya, sehingga dia sangat membutuhkan alat bantu, apa itu jabatan presiden, jabatan anggota DPR dan sebagainya. Sehingga kita harus sayang sama mereka dan kita bantu mereka supaya lebih mandiri kapan-kapan. Ini soal ilmu, saya nggak ngomong negara, saya ini ngomong soal ilmu manusia. Nah, orang yang kuat ini tidak ada hubungannya sama baik atau buruk. Jadi orang yang kuat, yang sakti itu bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Karena dia tidak ada ikatan untuk itu. Dia hanya tahunya dia ban kuning, ban coklat, ban hitam, kan gitu. Tapi orang yang mampu menggunakan kesaktiannya untuk manfaat sosial yang luas, untuk pengertian kepada rakyat, dan dia teruji di situ dan dia tahan di situ, maka dia akan menjadi mukti. Kalau dalam Jawa begitu. Jadi mukti adalah ketika seseorang lulus menggunakan kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, kemasyhurannya dan sebagainya untuk manfaat-manfaat yang lebih luas. Apa dia raja, apa dia presiden, terserah. Tapi kekuatannya itu, kesaktiannya itu digunakan untuk manfaat kerakyatan. Maka dia akan mendapat kamukten. Dan saya mungkin pangeran. Kamukten itu juga bisa menjadi bahaya bagi diri seseorang karena ada bermacam-macam kesombongan yang muncul dalam diri manusia. Kalau orang lemah, begitu dia berlatih jadi kuat, dia diiringi oleh kesombongan. Jadi kesombongan itu milik orang kuat satu, kecuali yang bisa menghilangkan kesombongannya. Nomor 2, milik orang pintar. Begitu pintar kita
sertaannya adalah sombong. Nomor 3, orang kaya. Begitu kita kaya, kita juga bisa disertai sombong. Nomor 4, orang berkuasa juga bisa sombong. Dan yang paling tidak pernah disangka oleh umat manusia adalah bahwa orang alim itu justru potensi sombongnya sangat tinggi. Begitu dia sudah pakai serban, begitu dia sudah pakai sajadah, begitu dia sholatnya paling baca, ini di serban-serbanan nih. Yang biasa dibeber di kayak ini bojone ya. Ya ibu tino serban ini apa-apaan kok. Iki kene ngira digosok watu. Oke, ya nanti kita selawatan bareng-bareng dengan Sulis, dengan teman-teman dari Kudus ya. Dari Semarang. Oke, supaya tidak terlalu berkepanjangan, saya ingin poin ini, setelah itu ada beberapa poin lagi. Jadi orang yang lulus menggunakan kekuatannya untuk manfaat sosial ya, khairun nasi anfa'um linnas kalau dalam Islam, dia akan mendapatkan kamukten. Tapi kamukten itu juga bisa membuat kita sombong, rasa mempahlawankan dirinya, rumongso bisa, rumongso ampuh, mengklaim apa yang sebenarnya bukan jasanya sebagai jasanya, dan kehilangan disiplin terhadap proporsi atau presisi makom. Maksudnya gini, kalau Anda orang NU, Anda orang Muhammadiyah, Anda orang Ahmadiyah, itu tapi kalau Anda sholat Jumat, itu kan Anda bukan orang NU. Betul enggak? Masuk Anda sholat terus masih NU? Nggak ada. Anda boleh komandan kodim, tapi ketika meniduri istri, cek komandan kodim enggak? Kau enggak ceritanya komandan kodim nuroni bojone enggak ono. Nah ini disiplin ini hilang di Indonesia. Apakah kualifikasi ini termasuk dimensi yang akan diawasi oleh Panwaslu? Wallahu a'lam, tapi mungkin tidak ada di dalam undang-undang. Setiap calon kontestan pemilu selalu mengklaim hasil-hasil pembangunan tertentu sebagai hasil dari partainya, kan begitu? Termasuk presiden. Loh, jadi waktu kamu sholat tadi kamu Muhammadiyah toh? Artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi, Anda adalah wakil rakyat. Saudara-saudara, demikianlah dari Darah Biru yang sudah menyampaikan. Kita ini kaum-kaum darah merah mendengarkan saja. Mas Pangeran, kita sebelum saya aturi Kanjeng Kiai menyampaikan beberapa hal mengenai, karena ini harus dirangkai. Jadi Indonesia itu belasan ribu pulau, puluhan kerajaan, rakyatnya yang bengal banyak, yang bodoh banyak, yang pinter keblinger banyak, yang minteri juga banyak, dan itu harus dirangkai. Dan yang bisa merangkai itu adalah kekuatan cinta. Tapi itu nanti Mas Pangeran ada 1-2 hal mungkin yang ingin disampaikan. Untuk terakhir mungkin sekedar session ini sebagai menutup, monggo silakan. Hadirin yang kami muliakan, sebelumnya salam daripada 70 Raja Sultan yang bersama kami hari ini di Jakarta. Sengaja memang kami tidak publikasikan, namun kelihatannya Cak Nun ini tahu bahwa kami bersama di sini, dan tadi sangat mendadak sekali. Jadi kami sengaja membawa yang masih bisa seger, yang masih bisa melek, yang lainnya sudah tertidur loyo. Kalau para hadirin sekalian yang kami muliakan mengenal Cak Nun, tapi saya kira tidak tahu siapa Cak Nun sebenarnya. Begini para hadirin,
Tahun yang lalu, ini saya cerita sedikit tentang Cak Nun. Tahun yang lalu itu, di peringatan Maulid Nabi yang dihadiri oleh puluhan ribu pesantren kiai, dan di Kesultanan, alun-alun Kesultanan, Istana Kesultanan Pontianak, disitulah yang kita katakan manunggaling Kaulo Gusti atau samalah antara raja dan rakyat. Diberikanlah sebuah penghargaan tertinggi sebagai tokoh pelestarian budaya di keraton-keraton senusantara, dan disitulah dari Yayasan Pakubuwono ke-12 dengan aset pusaka dari Sri Sunan Pakubuwono 12 memberikan pusaka tersebut, sebuah keris peninggalan kerajaan-kerajaan masa lalu. Diberikan penghargaan tersebut, diberikan oleh seorang Sultan Pontianak kepada seorang hamba Allah yang namanya Cak Nun. Saya yakin beliau tidak akan mengutarakan, karena dia tanya, beneran pusakanya diapakan? Saya bilang, bawa tidur, taruh di bawah bantal, nanti ceritakan pada saya apa isinya, tapi saya tidak akan cerita apa isinya itu. Beliau lah nanti akan menceritakan, kalau beliau sanggup menceritakan apa isinya. Demikianlah pada hari ini sekalian. Jadi sekali lagi, disitulah satu adanya keterikatan yang dulu para raja ini begitu mulianya, jauh pada rakyatnya, duduk rakyatnya di bawah, sekarang ini sudah menyatu. Dan harapan kami adalah semoga ini semuanya dapat langgeng dan kita sama-sama memuliakan bangsa ini secara bersama. Kanjeng Pangeran, para raja yang berada jauh di depan saya sedang bersama-sama mencari cakrawala. Tidak hanya Panwaslu yang bisa bikin puisi. Pangeran Gunarso berada beberapa langkah di depan saya sedang memegang tali yang sangat besar dan panjang. Nanti saya akan titip satu pertanyaan supaya tidak menjadi ganjalan pada para hamba Allah yang di depan kita ini. Beliau ini, Pangeran Gunarso ini, adalah yang diamanati atau diwasiati oleh almarhum Raja Pakubuwono yang terakhir untuk menyambung tali antara mutiara-mutiara dan intan-intan senusantara, untuk mencoba bersama-sama mencari maknanya kembali yang sudah sangat dilupakan dan ditinggalkan karena bangsa Indonesia, jangankan raja-raja, dirinya sendiri saja diremehkan dan dilupakan. Nah, jadi saya ingin beliau nanti agak sedikit menjelaskan mengenai sedikit proses penyambungan tali itu. Nomor 2, di manakah letak Hamengkubuwono ke-10 dalam soal itu? Kita transparan saja. Oke, saya minta diingatkan oleh Iwan untuk beberapa poin. Saya ingin ngambil ilmunya ya, teman-teman sekalian. Saya pertama, karena selalu disebut menegakkan cinta menuju Indonesia mulia, jadi pertama harus pakai ilmu Jawa yang saya bukan. Jadi kalau dalam Jawa, kalau dalam kebudayaan batin Jawa itu ada 3 tingkat yang akan dicapai oleh setiap pengabdi kehidupan. Yang pertama adalah kasekten atau kesaktian. Di atas kasekten itu ada yang namanya kamukten. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tingkat mutakin. Kalau kasekten itu ya kuat saja, dia kuat, hebat, jaya gitu ya. Tapi kalau di atasnya ada mutakin, dia tidak hanya kuat tapi dia bertakwa. Yang nomor 3, yang paling atas adalah kamulian, yang di sini disebut menuju Indonesia mulia. Seluruh yang bisa dicapai oleh demokrasi itu hanya tingkat pertama, yaitu kasekten. Kesaktian itu bisa karena dia
terpilih untuk menjadi penguasa. Bisa karena dia kaya raya sehingga bisa beli mobil 8 dalam waktu 1 bulan. Bisa karena dia menguasai akses bermacam-macam sehingga menjadi broker. Tapi itu semua hanya kekuatan. Dan kekuatan itu untuk saya pribadi sangat tidak menarik. Karena sangat mudah untuk mendapatkan kesaktian. Bahkan ilmu kebal saya buang. Karena kalau saya pakai ilmu kebal, saya kehilangan sensitivitas. Saya tidak bisa merasakan sakit lagi, saya tidak bisa dicubit lagi, sehingga saya kehilangan interaksi yang paling gak enak rasanya. Anda kebal gak metu-metu lah. Ngapain. Saya berada di antara orang-orang mulia dengan orang-orang hina. Jadi saya memakai bahasa di antara. Jadi ilmu kebal, ilmu kaya, ilmu kemasyhuran, ilmu kekuasaan itu sangat dikejar-kejar orang, dan puncak demokrasi itu hanya di situ. Demokrasi yang tanpa ilmu adalah satu pandangan yang tidak mampu membedakan kerikil dengan mutiara atau intan. Maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai raja dan mengenai demokrasi atau sistem modern. Tapi itu nanti dulu. Kita ngomong dulu sedikit tentang di atas kesaktian ada Kamukten, di atas Kamukten ada Kamulyan. Dan Kenduri Cinta tidak tanggung-tanggung, yang dia cari adalah Kamulyan. Karena kalau orang mulia, dia lebih sakti dari sakti, dia lebih mukti dari mukti. Karena orang yang sudah mulia itu tidak punya kepuasan untuk membuktikan kehebatannya, tidak ingin membuktikan bahwa dia sakti, karena dia sudah memenangkan kesaktian di dalam dirinya. Orang yang masih baru mencapai tingkat kesaktian, dia tidak tahan terhadap kesaktiannya, sehingga dia selalu ingin menunjukkan kesaktiannya. Orang yang tidak punya kepercayaan diri adalah orang yang mencari-cari jabatan karena dia tidak percaya sama dirinya, sehingga dia sangat membutuhkan alat bantu, apa itu jabatan presiden, jabatan anggota DPR dan sebagainya. Sehingga kita harus sayang sama mereka dan kita bantu mereka supaya lebih mandiri kapan-kapan. Ini soal ilmu, saya nggak ngomong negara, ini ngomong soal ilmu manusia. Nah, orang yang kuat ini tidak ada hubungannya sama baik atau buruk. Jadi orang yang kuat, yang sakti itu bisa sangat baik, bisa sangat buruk. Karena dia tidak ada ikatan untuk itu. Dia hanya tahunya dia ban kuning, ban coklat, ban hitam. Kan gitu. Tapi orang yang mampu menggunakan kesaktiannya untuk manfaat sosial yang luas, untuk pengertian kepada rakyat, dan dia teruji di situ dan dia tahan di situ, maka dia akan menjadi mukti. Kalau daun Jawa begitu. Jadi mukti adalah ketika seseorang lulus menggunakan kekuatannya, kekayaannya, jabatannya, kemasyhurannya dan sebagainya untuk manfaat-manfaat yang lebih luas. Apa dia raja, apa dia presiden, terserah. Tapi kekuatannya itu, kesaktiannya itu digunakan untuk manfaat kerakyatan. Maka dia akan mendapat Kamukten. Ini saya unggil, pangeran. Kamukten itu juga bisa menjadi bahaya bagi diri seseorang karena ada bermacam-macam kesombongan yang muncul dalam diri manusia. Kalau orang lemah, begitu dia berlatih jadi kuat, dia diiringi oleh kesombongan. Jadi kesombongan itu milik orang kuat satu, kecuali yang bisa menghilangkan kesombongannya. Nomor 2, milik orang pintar. Begitu pintar kita sertaannya adalah sombong. Nomor 3, orang kaya. Begitu kita kaya, kita juga bisa disertai sombong. Nomor 4, orang berkuasa juga bisa sombong. Dan yang paling tidak pernah disangka oleh umat manusia adalah bahwa orang alim itu justru potensi sombongnya sangat tinggi. Begitu dia sudah pakai serban, begitu dia sudah pakai sajadah, begitu dia sholatnya paling raja, ini itu serban-serbanan nih. Yang biasa dibeber dikai mulai bojone ya. Ya gitu ini serban ini apa-apaan kok. Iki kene ngira digosok watu. Oke, ya nanti kita selawatan bareng-bareng dengan Sulis, dengan teman-teman dari Kudus ya.
Dari Semarang. Oke, supaya tidak terlalu berkepanjangan, saya ingin poin ini, setelah itu ada beberapa poin lagi. Jadi orang yang lulus menggunakan kekuatannya untuk manfaat sosial, ya, khairuhum khairun nasi anfa'uhum linnas kalau dalam Islam, dia akan mendapatkan kamukten. Tapi kamukten itu juga bisa membuat kita sombong, rasa mempahlawankan dirinya, rumongso bisa, rumongso ampuh, mengklaim apa yang sebenarnya bukan jasanya sebagai jasanya, dan kehilangan disiplin terhadap proporsi atau presisi makom. Maksudnya gini, kalau Anda orang NU, Anda orang Muhammadiyah, Anda orang Ahmadiyah, itu tapi kalau Anda sholat Jumat, itu kan Anda bukan orang NU. Betul enggak? Masuk Anda sholat terus masih NU? Nggak ada. Anda boleh komandan kodim, tapi ketika meniduri istri, cek komandan kodim. Gak ada ceritanya komandan kodim nuroni bojone, gak ada. Nah ini disiplin ini hilang di Indonesia. Apakah kualifikasi ini termasuk dimensi yang akan diawasi oleh Panwaslu? Wallahu a'lam, tapi mungkin tidak ada di dalam undang-undang. Setiap calon kontestan pemilu selalu mengklaim hasil-hasil pembangunan tertentu sebagai hasil dari partainya, kan begitu, termasuk presiden. Loh, jadi waktu kamu sholat tadi kamu Muhammadiyah toh? Artinya kalau Anda itu dipilih melalui sistem partai, begitu Anda duduk di Senayan, Anda tidak orang partai lagi, Anda adalah wakil rakyat. Dan karena hal-hal seperti ini sudah dilanggar habis-habisan, maka yang ada sekarang bukan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan partai atau parpol. Mudah-mudahan pada suatu hari Panwaslu paling tidak juga memiliki rubrikasi untuk kualifikasi yang seperti ini. Tidak hanya teknis hukum dari undang-undang pemilu saja. Dan saya kira puisi-puisi diisi itu akan bagus banget. Apik banget itu. Diganginya enak itu. Apalagi sistem politik dengan undang-undang yang masih bolong-bolong itu membuat kita melanggar hakikat hidup. Misalnya, kalau ayam itu mau ditaruh di rumah, mau ditaruh di kali, mau ditaruh di gardu, ya dia ayam. Jenenge ayam. Tapi kalau Anda masih jadi anggota DPR atas nama partai ayam, pada saat yang sama Anda sudah pasang gambar menjadi caleg partai bebek. Pertanyaannya sederhana, koniku petik ta bebek? Sing jelas. Ya nek pertanyaannya nek koniku asu ta kire, itu gampang. Nek ini yang saya sebut hakikat hidup. Ayam itu kita muliakan dan dia benar-benar mendapat kemuliaan kalau ayam itu tanpa melewati kesaktian dan tanpa melewati kamukten. Begitu ayam kita sembelih, kita goreng, kita makan, dia mendapat kemuliaan langsung. Karena dasar ilmunya di sini adalah sistem kemakhlukan yang disusun oleh Allah dan itu tidak bisa dilanggar oleh siapa saja kecuali oleh dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu berhak melanggar aturannya sendiri. Dan kamu jangan marah sama Tuhan. Sakarepku. Gen-genanku dhewe tak batal-batalno dhewe. Sakarepku aku kate nyili ponari watu ya sakarepku. Terus mari ngono kan gopo kabeh. Itu batunya ponari itu mengandung zat-zat lagi gobloke. Jadi waktu Nabi Musa dulu itu membelah laut, idrib bi'asokal bahr atau idrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu itu di air laut, pukulkan tongkatmu itu di atas batu. Kalau ilmuwan datang
mereka dia pasti akan mengambil tongkat itu untuk dibawa ke laboratorium. Ini ada ini zat-zat apa yang berkomposisi di tongkat? Goblok. Nggak ada hubungannya. Ponari itu nggak ada hubungannya sama kesembuhan orang yang berobat, nggak ada hubungannya. Apalagi sama batu, apalagi sama air, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jangankan kok ponari, Nabi Musa itu tidak sakti. Nabi-nabi tidak ada yang sakti, rasul-rasul tidak ada yang sakti. Tapi kan mereka punya mukjizat. Iya, mereka punya mukjizat, itu dipinjemin sama Allah. Kan gitu. Yang punya mukjizat itu Allah, yang memiliki kekuatan itu Allah. Dan itu rumus kita sejak kecil, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika Nabi Musa membelah laut, dia begitu nyebrang sampai sana, iseng bisi anak, Pak De, jajal sampai ini mana segorongnya sikap tak masuk Nabi Musa sudah nggak akan terbelah lagi, karena terbelahnya laut itu tidak oleh tongkat, tidak oleh Nabi Musa, tidak oleh nubuah dan risalahnya, tetapi oleh perkenan Allah pada detik itu tok. Kalau Allah mentakdirkan lagi 2 jam lagi bisa, tapi kalau Allah bilang sekali ini tok, ya sekali ini tok. Jadi ketika Ponari datang, Anda harus mulai nyari kira-kira jatahnya Ponari berapa bulan. Nah, Ponari jangan digede-gedein kepalanya, kamu taruh di Metro TV, kamu taruh di, kasihan dia. Dia punya masa depan, kan begitu. Jadi tidak ada hubungannya manusia dengan kesaktian sebenarnya. Jadi kalau Anda mencari kesaktian, sesungguhnya Allah sedang alah mesake ya wis tak gawe didik, tak sini. Tapi sewaktu-waktu saya ambil kembali. Tapi kalau kemuliaan Allah tidak bisa mengambilnya berdasarkan janjinya sendiri. Begitu engkau mulia, maka engkau benar-benar mulia dunia dan akhirat. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pertama kekuatan, dan saya tidak tertarik sama kekuatan. Kalau saya dulu ditantang orang waktu saya muda, serempetan motor gitu, terus saya nantang gue ya, tak parani, kamu lari sekarang, sebab tidak usah berkelahi kita, sebab kamu mesti kalah, cepet lari aja. Melayu temen loh, lari bener. Terus nggak usah berkelahi sama saya, nggak usah, coba kamu lari aja sekarang. Dan karena dia bingung sama kalimat saya itu, lari bener dia. Jadi sehebat-hebat dia main silat hanya kalah oleh tipuan kalimat saya. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman di sini tidak mencari kekuatan, bahwa kekuatan itu sebenarnya tidak sukar-sukar amat. Yang agak membutuhkan perjuangan itu adalah kamukten atau kemuktian, disiplin, bahwa kalau Anda punya kelemahan, Anda jadikan kemaslahatan, Anda punya kekuatan, Anda jadikan kemaslahatan. Miskin atau kaya tetap produksinya kemaslahatan, gitu loh. Terkenal nggak terkenal tetap produksinya kemaslahatan. Itu namanya orang yang berhasil mukti. Nah, kalau kemuktiannya ini sudah dicapai, maka dia akan masuk ke tingkat ihsan. Kalau dalam Islam 5 ihsan itu ya. Ihsan itu maksudnya gini, kemuliaan itu artinya Anda tidak wajib tapi Anda melakukannya. Di doang ini mulia. Dia tidak punya kewajiban apa-apa terhadap anak muda di kampungnya, tapi dia lakukan itu. Dia keluarkan uang banyak, dia sediakan tempat, dia bergaul sama mereka, mendidik mereka, dan seterusnya. Itu dia bukan kewajibannya. Ini salah satu cara supaya dia mau masuk ke depan nanti. Kemudian ya. Jadi itu yang dimaksud Indonesia Mulia kan yang pangeran. Artinya teman-teman ini tidak perlu menunggu kuat dulu untuk berbuat mulia, tidak perlu menunggu jadi anggota DPR dulu untuk berbuat mulia. Kemuliaan adalah ketika Anda tidak berkewajiban, tidak dibayar siapa-siapa, Anda mau melakukannya, itu namanya mulia. Bayangin kalau orang Indonesia mulia, benar-benar Indonesia yang mulia, itu berarti
Enteng soal pemilu, enteng banget. Karena Anda sudah menemukan nikmatnya kemuliaan. Kemuliaan ini mohon maaf, kalau di dalam bahasa Arab namanya karomah. Nah kalau kita paralelkan dengan lajur lain yang sifatnya batiniah, garisnya dengan Allah, Anda semua dulu sudah saya jelasin, Anda ini semua ditawari ilham oleh Allah. Kalau Anda sungguh-sungguh dengan ilhamnya Allah itu, kan Anda punya Iwan ini ngomongnya macam-macam, cerdas mengenai sulis tadi itu kan karena ilham dari Allah. Itu nggak bisa muncul begitu saja dari otaknya, nggak bisa. Itu karena ada penggaran elektromagnetik di atas ubun-ubunnya dan di depan dengkulnya. Ya, oke. Nanti tingkatnya baru ilham. Kalau Anda khusyuk, khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah ta'akud wa tafakuh kalau bahasa Arabnya, mohon maaf. Jadi Anda dagang kacang, Anda khusyuk menguasai dunia kacang sampai Anda betul-betul mengerti kacang. Jadi misalnya saya kerja penggemukan sapi. Ya bang, ibu psikobil. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya bang, ibu psikobil. Ya dia sedang mendengarkan musik ya, nah, tidak masalah. Ya bang. Kalau yang gitu Pangeran Gunarso baru saya cemas. Sih tak apa-apa. Kembali cinta itu santai-santai, gak masalah. Gendingnya kayak apa gak masalah. Kalau orang hanya punya kekuatan, langsung dia akan diatasi dengan kekuatan. Gitu kan? Ini tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dan itu menambah kegembiraan Anda kan? Ya toh? Itu tergantung caranya mempawangi. Nah, cara mempawangi tanya Pangeran Gunarso nanti akan khusus ceramah mengenai mawangi udan, mawangi rojo-rojo, ya gitu kan gitu. Oke. Tak singkat aja, ilham, fadilah, ma'unah, karomah. Di atas itu baru kualifikasinya namanya wahyu, tapi itu kapan-kapan ya. Oke, satu. Nomor dua, setelah kemuliaan. Buat sekarang ini ada beliau-beliau para raja, ada Pangeran Gunarso, ada Anda semua, ada demokrasi, ada Panwaslu, ada KPU, ada SBY, ada JK dan ada Megawati dan JK. Saya kurang setuju dengan Megawati sama JK. Saya setujunya Megawati wakilnya Sultan. Pasti. Beres ini saya. Jadi ngomongin itu kayak orang duduk loro. Pasti. Megawati takon apa, Sultan jawab apa. Memang tapi Indonesia justru tidak ada rumusnya kan gitu. Apa-apa, yes. Ini mungkin kalau mau cepat hancur ya gitu. Oke, saya terusin. Saya ambil ilmunya teman-teman sekalian. Gini. Kita ambil dulu dari penciptaan kecil-kecilan. Kan Tuhan itu kan cuma menciptakan 3 makhluk. Dua makhluk. Satu makhluk kemungkinan, satu makhluk kepastian. Yang lahir dari kepastian adalah juga kepastian, yang lahir dari kemungkinan adalah kemungkinan. Jadi kalau malaikat itu makhluk pasti, ya. Jin dan manusia itu makhluk mungkin, dia mungkin A, mungkin B. Maka jin dan manusia tidak pernah berhenti untuk berdiskusi, menganalisis, berijtihad dan sebagainya, gitu ya. Maka genduri cinta tetap akan begini. Ini karena apa? Karena kita manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak perlu diskusi, jelas kok, gitu loh. Karena Anda jin, saya manusia, lah maka terus kita perlu diskusi kan gitu. Aku istri nih, maksud saya gini, saya cuma ingin mengambil gini. Kita ini kan dulu berabad-abad hidup di dalam sistem yang disebut sekarang monarki dengan raja-raja dan rakyatnya. Itu berabad-abad. Tidak hanya sejak Majapahit.
Sejak 5.500 sebelum Masehi sudah ada kerajaan di sini. Artinya dibanding pengalaman peradaban kita dengan kerajaan itu ribuan kali lipat waktunya dibanding pengalaman kita dengan republik. Gitu ya. Ini mohon diingat-ingat bahwa ini kita masih OKB loh, ini masih demokrasi baru loh ya. Pengalaman aslinya kita itu dengan kerajaan. Jadi mari kita kembalikan ke pertanyaan universal dulu sebelum nasional. Siapa yang yakin bahwa demokrasi pasti benar? Angkat tangan. Yang yakin 100% bahwa demokrasi itu mesti benar? Angkat tangan. Artinya dia mungkin saja dia salah. Berarti, betul? Tapi juga saya harus tanyakan, siapa yang berani bilang bahwa raja dan monarki pasti benar? Nggak ada juga. Itu bukti bahwa Anda makhluk kemungkinan. Kita selalu punya reserve. Jadi kalau kita menjalankan kerajaan, mari kita terus berdiskusi. Kalau kita sekarang menjalankan republik, demokrasi, parpol, dan pemilu, tetap harus menyediakan ruang diskusi. Jangan lantas, itulah pendiri cinta. Dan ini baru umur belum 70 tahun loh. Jangan GR. Jangan GR ini 70 tahun sudah tidak pernah terbukti kok bahwa dia benar loh. Jadi kalau suatu hari ada apa-apa kemudian kita kembali kepada sistem yang bukan demokrasi. Saya tidak mengatakan demokrasi itu jelek, demokrasi itu bagus, tapi dia hanya satu jari-jarinya agama dan satu dari jari-jarinya peradaban masa silam. Jangan dipikir masyarakat Mandar misalnya, masyarakat Bugis, masyarakat Sunda itu kalah demokratis daripada Orde Reformasi. Masyarakat Sunda dulu itu memiliki sistem demokrasi yang luar biasa. Masyarakat Bulukumba, Kajang, ya, itu memiliki demokrasi yang Anda semua kalah. Anda demokrasinya paling sesama manusia, nggak peduli sama pohon, nggak peduli sama angin, nggak peduli sama sungai. Mereka dulu nenek moyang kita sudah berdemokrasi dengan menjadikan alam ini menjadi subjek dari demokrasi. Saya kira saya sudah pernah cerita di Kenduri Cinta. Misalnya kalau suku Kajang memilih kepala suku itu sama dengan Rasulullah. Rasulullah dulu untuk menentukan masjid Madinah di mana, karena manusia berebut di tempat saya aja, semua bermaksud baik, tapi kan nggak bisa diputuskan di mana. Akhirnya Rasulullah mengatakan udah serahkan onta saja. Pokoknya lepas itu satu onta, silakan onta itu kemana. Begitu onta itu duduk di situ masjid. Yes. Akhirnya Masjid Nabawi itu adalah tempat berhentinya onta. Cuman yang Anda tidak pernah pikirkan adalah Rasulullah ini jangan dipikir menyerahkan pada onta. Dia itu sedang mengetahui apa fungsi onta. Onta itu kalau berjalan pasti ke sumber air. Maka Rasulullah sebenarnya sedang melakukan satu pemetaan verifikasi ekonomi. Jadi terbangunnya Islam sejak awal itu adalah karena kepercayaan atau trust di bidang ekonomi. Rasulullah itu seorang eksporter, importer, direktur utama konglomerat yang namanya Khadijah Corporation. Enko. Saya sama Kiai Kanjeng insya Allah bulan akhir April akan menuju tempat di mana Rasulullah berkantor untuk ekspor impor pada waktu itu. Ya, di daerah Basra di Syria. Kami akan keliling Timur Tengah bulan April, bulan Juli ke Eropa Timur. Itu semua perniagaan. Indonesia ini juga perintisnya sesungguhnya adalah Serikat Dagang Islam. Jadi berniaga itu penting. Cuma jangan meniagakan sesuatu yang seharusnya tidak diniagakan. Ya, dagang kursi, dagang kapur barus, dagang beras loh, itu loh. Bukan memperdagangkan sesuatu yang seharusnya kita hormati. Kayak beliau ini kan jimat sekarang. Ibaratnya akek ini akek. Loh, akek itu nggak mungkin Anda bawa masuk ke WC. Ya toh, itu etika saja, rasa saja, tes saja gitu.
Nah, orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana intan, mana. Karena demokrasi kita tanpa ilmu, tanpa pendidikan yang cukup, dan tanpa dibantu oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa raja-raja perlu kita hormati. Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi pasti harus kita teruskan. Tapi mari kita belajar kembali. Mbok tanya sama orang Inggris, kenapa sih kok masih kerajaannya kok dihormati? Mbok tanya sama orang Denmark, kenapa sih kok kerajaannya tetap dihormati? Dan diletakkan pada posisi yang proporsional dalam konstitusinya. Itulah yang belum ada di Indonesia. Konstitusinya tidak memiliki kecerdasan antropologis, tidak memiliki kecerdasan kebudayaan dan peradaban untuk meletakkan beliau itu di mana. Akhirnya kita ini makan makanan yang sepo di dalam NKRI ini karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang dari masa silam kita buang semua karena cara berpikir Belanda. Itu pun Belanda yang datang ke sini bukan kerajaan Belanda, pedagang yang namanya VOC. Company, gitu loh. Oke ya. Nah, kalau kita kembalikan ke NKRI, dulu sudah kita pernah sebut waktu di Pontianak juga bahwa Indonesia ini berdiri di atas 5 pilar. 1, rakyat. Nomor 2, kaum intelektual. Nomor 3, tentara. Rakyat Indonesia yang menjadi TNI, ABRI, polisi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatan adat, kekuatan masa silam, kekuatan kebudayaan lokal, local wisdom, genius. Ya. Nomor 5, kekuatan agama. Selama ini yang memerintah hanya di antara 2, yaitu kaum intelektual dan angkatan bersenjata. Rakyat tidak pernah memerintah, kerajaan tidak pernah diperhatikan, kekuatan agama hanya ditunggangi untuk sewaktu-waktu bikin fatwa. Kalau pas diperlukan, fatwanya juga aneh. Fatwa tentang tai sapi tidak berfatwa tentang sapi, kan begitu. Berfatwa tentang bau kentut tapi tidak berfatwa tentang apa yang dimakan oleh si pengentut. Berfatwa tentang golput tidak berfatwa tentang pemilu. Tidak berfatwa tentang pemilu, apalagi berfatwa tentang demokrasi. Mestinya berfatwa dulu mengenai NKRI, Republik, baru berfatwa tentang demokrasi, baru berfatwa tentang pemilu, baru ada produk golput. Ini gak moro-moro gitu loh. Jadi memang agama hanya ditunggangi, dan yang ditunggangi memang enak, jadi yang gak terasa. Oh, ditunggangi kok masa merah-merah sulis. Soal tunggang-menunggangi memang kita ahli gitu loh. Oke. Jadi kita membiarkan pada malam hari ini setiap orang memproses untuk menghitung kembali. Kenapa sih kok batu itu kalau dicari-cari kok terus jebol ada emasnya? Memang ada bedanya atau emas sama batu biasa? Demokrasi dan egalitarisme tidak mau mengenal itu. Tapi jangan lupa, kita harus punya dimensi lain untuk mengenal itu. Ya memang semua orang sama. Memang semua sama, tapi ya beda dong Iwan sama Pangeran Gunarso. Memang sama, tapi ya sejo sesitok soga sesitok ya. Ya semuanya itu. Nak nang warung ya utang. Ya memang sama, tapi tidak sama. Nah, tidak sama ini yang tidak dikenal oleh. Ya karena demokrasi kita sendiri yang dia perawan dan janda yang tidak ditemenin oleh ilmu-ilmu lain dan pemahaman lain. Oke, sekarang puncaknya saya ingin, mohon maaf ini saya, karena tadi sudah Jawa, sudah nasional, ilmu modern, sekarang saya akan ke Al-Quran. Siap. Raja itu bahasa Arabnya Malik. Kalau kerajaan muluk. Dan Allah itu Maharaja, Al-Malik, Malikul Mulki, bahkan dia rajanya raja. Kalau main legitimasian yang menang raja, ya kan? Lu Tuhan aja raja kok. Terus orang mengatakan, tapi hanya Tuhan yang berhak menjadi raja. Iya, tetapi Tuhan menciptakan umatnya, hambanya berdasarkan dirinya.
Jadi ketika Israel disuruh membuat model mengenai ciptaan manusia, disuruh bikin simulasi, tanya sama Tuhan terus, bagaimana ini manusia? Yes, kayak saya lah, kata Tuhan gitu. Akhirnya Jibril bikin apa? Israel bikin itu manekin, terus jadilah Iwan itu. Nah, teman-teman sekalian, siapakah raja kalau menurut Tuhan di dalam Islam? Raja adalah orang yang ada dua sifat. Alimul ghaibi wa syahadah, satu. Nomor dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi raja adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk barang-barang gaib. Itu pun tidak hanya berpikir, kalau itu namanya istihad dan tafakur. Ini tidak hanya itu, ngelakoni, nggak harus jawabnya. Tanya sama Pangeran Gumarso, bedanya ruang di sini sama di situ di Keraton Pakubuwono itu apa? Ruangku, kurulong, mereka ngedon ya. Itu rohani, itu dalam bahasa Arab disebut wasyahadah. Dia merasakan sendiri kegagalan itu. Gaib itu apa sih mas? Gaib itu jangan ditanggung. Gaib itu, mas saya mas jelaskan. Mengenai ini kok bisa dulu misalnya kan ya dulu mencoba jelaskan. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Itu namanya gelombang. Gelombang itu yang bagaimana? Ya nggak bisa. Ini nggak orang biasa juga mesin. Sebuah otentik bahwa sudah ada 6 bupati sampai hari ini yang berani secara resmi menolak kehadiran presiden ke daerahnya, dan presiden tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berhasil apa-apa. Loh, kalau presiden bisa tidak diterima di sebuah daerah, terus angel ini caranya. Iya gitu. Itu bagaimana? Pantas saya mengurusi pasar turi Surabaya itu tidak pernah jadi, karena kalau saya naikkan gubernur ke gubernur, dia bilang itu urusan wali kota. Kalau saya naikin ke Depdagri, dia bilang itu sudah urusan lokal, ada otonomi daerah. Saya bilang ke presiden, ya masa urusan wali kota mati aja ditanyakan ke saya. Ini negaranya mana ini? Oh ternyata ada negara Surabaya yang berkuasa adalah wali kota Surabaya, dan dia karena PDIP dia bisa tidak taat kepada presiden yang demokrat. Kan begitu mas kalian. Loh, padahal kita kembali ke yang tadi, kalau sudah jadi wali kota apakah kamu masih PDIP? Kalau kamu sudah jadi presiden apakah kamu masih demokrat? Tidak. Nah ini kalau nggak ada aturannya piye mas? Bagaimana dong? Itulah gunanya insya Allah pendiri cinta, kita menyehatkan diri kembali. Cuman saya tidak mengecam, saya tidak benci. Di sini tidak boleh ada kebencian. Larangannya di sini cuma satu, kebencian. Heran. Cuma satu juga larangannya. Kalau lainnya boleh, memperkosa boleh. Ya cuma tidak dilarang untuk ngantemi saya memperkosa, cuma gitu loh. Jadi maling nggak mau copet, orang nggak apa-apa. Cuma nak kecekel dia menyumbang ya gak ada larangan gitu. Benar ya. Semua doain lagi ya apa? Lalu masuk kenapa nggak dilarang ngantemi, dilarang aja nah enggak betul. Itu juga harus kita fikirkan kembali ke mas gitu-gitu, termasuk kekerasan. Sekarang itu anak sekolah diginiin dikit kekerasan, terus lapor ke Komnas. Anak dijewer kekerasan, di pares di luar di bawah terik matahari kekerasan. Tapi teori tentang kekerasan harus kita diskusikan kembali lah. Kalau gitu tuh kekerasan terus gak diopor hari. Aku ganti sam, lagi ayahku sabuk pedot tadi itu jelia. Tapi itu yang membuat saya, ya kesuai. Ya maksud saya kekerasan itu harus kita apa namanya benahi kembali. Kan lebih baik saya pukul daripada saya hina bapakmu. Benar mas? Bapakmu jenis siapa? Bapaknya nama siapa? Siapa? Ya? Siapa? Ya pula pada siapa? Yang sofon yang Surabaya ini. Anda merasa terhina kan? Mending Anda pukul-pukulan sama saya daripada saya hina bapak Anda. Atau ini, fotonya bapakmu tak itu. Loh, ini kertas kok.
Jadi kekerasan itu tidak pada fisik, tidak pada rohani. Rumusnya bukan itu. Kalau kekerasan itu memukul orang, tinju nggak boleh dong. Sliding tackle nggak boleh dong. Kekerasan itu apa saja yang melukai hati manusia, kalau saya begitu. Apakah itu berupa memukul, berupa melukai, berupa apa saja, pokoknya kalau melukai nurani manusia itulah kekerasan. Apa itu keputusan presiden yang salah, polisi-polisi yang tidak menguntungkan rakyat, itu semua bagi saya kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan ini kekerasan. Nah suwe-suwe KPK dari kamar-kamar kekerasan itu Komnas HAM bujurnya kena kekerasan kekerasan buktinya apa? Aduh anak kekerasan lapar. Oke, sorry ya, saya tambahin dikit soal kekerasan. Teman-teman sekalian, saya minta sekarang kita kembali ke sini, setelah itu kita diskusi lagi sebuah lagu. Saya boleh nggak sebuah lagu yang bisa dinyanyikan bareng? Ini masih Maulid Nabi. Masih Maulid Nabi. Maulid Nabi itu mengulang tahunnya Kanjeng Nabi. Di Indonesia itu ada tradisi yang luar biasa. Kalau kita ulang tahun pakai selawatan, jadi ulang tahun dengan cara mengulang tahun Kanjeng Nabi, kan asik gitu. Atau gini, untuk Rasulullah kita nyanyikan bersama Happy Birthday. Bagaimana itu ya? Untuk Rasulullah kita bayangkan berdiri sini terus kita panjang umur. Tidak ada humor seperti itu dari negara-negara lain. Negara Rasulullah hanya dari Indonesia yang berani gitu-gitu. Tuhan aja dia enggak orang sama orang Madura, Tuhan aja digituin. Mau ada apa itu? Orang Madura itu sangat berani sebagai pelaut, tapi sangat takut kalau soal angkasa. Jadi ketika dia jadi menwa di sebuah kampus, antara lain di kursus terjun payung, mampus dari madu, aduh. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya selamat sampai di sini saya boleh detik. Saya sendiri ayam. Terus malah menengah telur. Begitu, Arisan, maju, jalan. Terus, makin gemetar dia. Wedus. Nah, berkening tawar yang saya sendiri kambing kalau selamat. Begitu naik pesawat, sapi ya Allah. Jadi pokoknya Tuhan dijanjiin dibikin sapi asal menyelamatkan dia. Pokoknya begitu lihat sapi. Akhirnya sama pembandangnya disorong, terjun sekarang. Dia hampir pingsan tapi alhamdulillah masih bisa nyopot talinya dan paling berkembang dia selamat sampai di bumi. Misalnya dicopot keringkerik meskipun saya nggak sembelih sapi, mau apa kamu?